alaihi salam tinggal di negeri Yaman di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf, bukit-bukit berpasir. Di sana tinggal kaum Ad pertama yang nasab mereka sampai ke Nabi Nuh. Mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang yang besar sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yaitu penduduk Iram, ibu kota tempat tinggal kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Quran Surah Al-Fajr ayat 7-8. Kaum Ad hidup di daerah Ahqaf yang berlokasi di antara Yaman dan Oman. Kaum Ad dianugerahi Allah kehidupan yang makmur, tanah yang subur beserta kemampuan bertani yang baik, kepandaian membuat bangunan megah, serta kehidupan yang serba enak. Sayang, kaum Ad malah melupakan siapa yang telah memberikan semua itu. Mereka meninggalkan Allah dan menyembah berhala-berhala. Kehidupan yang jauh dari rahmat Allah. Mereka yang merasa terhormat menindas rakyat jelata dan yang merasa kuat menyakiti orang-orang yang. Kepada kaum itulah Allah mengutuskan Nabi Hud untuk berdakwah. Nabi Hud dikenal sebagai seorang laki-laki yang berakhlak mulia, sabar, bijaksana, dan berlapang dada. Untuk menerima wahyu kerasulan, Nabi Hud menyeru kaumnya agar tidak menyekutukan Allah. Bukannya menurut kaum Nabi Hud malah membantah dengan pongah. Sudah melimpahkan begitu banyak rezeki kepada kita. Hanya Dia yang patut disembah dan tidak ada sekutu baginya, kata Nabi Hud. Aku adalah Rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya pada kalian. Dia akan menambah rezeki dan mengampuni dosa-dosa kalian jika kalian bertaubat dan kembali padanya. Sebaiknya Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada siapa saja yang ingkar kepadanya, jelas Nabi Hud. Kaum kufur terus saja membantah sekian lama berdakwah. Hanya sedikit saja dari mereka yang mau beriman. Datanglah azab jika ucapanmu yang benar. Allah memerintahkan Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya untuk keluar dari Ad. Setelah itu daerah itu dilanda kekeringan yang dahsyat. Hujan tidak juga turun sehingga mereka kehabisan air. Sungai-sungai mengering, binatang ternak mati, kehausan dan tumbuh-tumbuhan pun mati kekeringan. Kaum kufur ketakutan. Mereka mendatangi Nabi Hud alaihi salam dan bertanya apa yang terjadi dengan daerah mereka. Itulah azab dari Allah. Segeralah kalian bertaubat dan menyembah kepadanya. Nabi Hud memperingatkan kaumnya, bukannya menurut kaum kufur tetap saja menyembah berhala. Peringatan Nabi Hud tidak membuat mereka takut sama sekali. Allah selalu menurunkan azab yang kedua, langit yang tiba-tiba berubah mendung, awan yang hitam berarak-arak sehingga bumi menjadi gelap. Kaum Ad berseru senang. Nabi Hud kembali mengingatkan kaumnya yang masih kufur. Ini bukanlah hujan biasa, ini adalah azab yang kalian minta. Sungguh angin ini membawa siksa yang pedih dan ucapan Nabi Hud pun terbukti. Angin bertiup semakin kencang seolah mengamuk, tiada dapat dihentikan. Hujan tumpah dari langit diiringi gelar petir dan guruh. Gunung-gunung pun melemparkan bebatuan hingga kaum Ad pucat ketakutan. Bencana itu menyapu bersih orang-orang zalim yang hatinya tertutup oleh kekufuran kaum Ad. Kaum Ad pun musnah dari peradaban dan hanya meninggalkan sejarah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.